Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Unis Ariati. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah usul fikih, yaitu ujian tengah semester. Nah, di sini perkenalkan, nama saya Unis Ariati. Saya dari kelas 18. Saya berasal dari Demak, Jawa Tengah. Oke, di sini saya mengambil materi usul fikih, yaitu mengenai sejarah perkembangan usul fikih. Nah, sejarah usul fikih atau sejarah perkembangan usul fikih itu ada tiga, yaitu ada kronologis munculnya usul fikih, ada pembukaan usul fikih, dan kemudian ada tahapan-tahapan perkembangan usul fikih. Nah, di sini tahapan-tahapan perkembangan usul fikih ada tahap awal, yaitu abad 3 Hijriah, ada tahap perkembangan abad 4 Hijriah, dan ada tahap penyempurnaan, yaitu abad 5 sampai 6. Nah, yang pertama yaitu kronologis munculnya usul fikih. Nah, kronologis munculnya usul fikih di sini sebagaimana ilmu-ilmu keagamaan lain dalam Islam, yaitu usul fikih tumbuh berkembang dengan tetap berpijak pada Al-Quran dan Sunnah. Nah, dengan kata lain, ilmu usul fikih tidak timbul dengan sendirinya, tetapi benih-benihnya sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW dan sahabat. Nah, masalah utama yang menjadi bagian usul fikih yaitu seperti ijtihad, qiyas, nasakh, dan takhsis. Nah, sudah ada pada zaman Rasulullah dan sahabat. Nah, itu menunjukkan bahwa sejak zaman Nabi Muhammad SAW, sahabat, tabi'in, dan sudahnya, pemikiran hukum Islam mengalami perkembangan. Namun demikian, corak atau metode pemikiran belum terbentukkan dalam suatu tulisan yang sistematis dan belum terbentuk sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri. Kemudian yang kedua yaitu ada pembukuan usul fikih. Nah, di sini perkembangan wilayah Islam yang semakin luas yang tidak jarang menyebabkan timbulnya berbagai persoalan yang belum diketahui kedudukan hukumnya, mendorong diperlukannya pembukuan usul fikih. Nah, secara historis, yang pertama berbicara tentang usul fikih sebelum dibukukannya adalah para sahabat dan tabi'in. Hal ini tidak diperselisihkan lagi. Tapi secara garis besar ada dua teori penulisan yang dikenal. Yang pertama yaitu perumusan kaidah-kaidah bagi setiap bab dan menganalisisnya secara mengaplikasikan masalah furuk atas kaidah-kaidah tersebut. Kemudian yang kedua, merumuskan kaidah-kaidah yang dapat menolong seorang mujtahid untuk mengistisbat hukum dari sumber hukum syar'i tanpa terikat oleh pendapat seorang faqih atau suatu pemahaman yang sejalan dengannya maupun yang bertentangan. Selanjutnya yaitu tahapan-tahapan perkembangan usul fikih. Ini ada 3. Pada tahap awal yaitu abad 3 Hijriah. Pada abad 3 Hijriah di bawah pemerintahan Abbasiyah, yaitu wilayah Islam semakin meluas ke bagian timur. Khalifah Abbasiyah yang berkuasa abad ini adalah Al-Ma'mun. Kemudian ada Al-Mu'tasim, ada Al-Washid, dan Al-Mutawakkil. Nah, kebangkitan ilmiah di kalangan Islam yang dimulai sejak masa pemerintahan Khalifah Al-Rashid. Kemudian tahapan yang kedua yaitu tahapan perkembangan abad 4 Hijriah. Abad 4 Hijriah merupakan abad permulaan kelemahan dinasti Abbasiyah dalam bidang politik. Pada abad ini, dinasti Abbasiyah terpecah-pecah menjadi daulah-daulah kecil yang masing-masing dipimpin oleh seorang sultan.
Selanjutnya tahap yang ketiga yaitu tahap penyempurnaan, yaitu abad 4 sampai 6 Hijriah. Nah, di sini kelemahan politik di Baghdad yang ditandai dengan lahirnya beberapa dola kecil membawa arti bagi perkembangan peradaban dunia Islam. Peradaban Islam tidak lagi berpusat di Baghdad, tetapi juga di kota-kota seperti Kairo, Bukhara, Genzah, Damurtusi. Hal ini disebabkan adanya perhatian besar dari para sultan, raja-raja, penguasa daulah-daulah kecil terhadap perkembangan ilmu dan peradaban. Nah, itu tadi adalah perkembangan sejarah usul fikih. Nah, selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Nah, di sini dari pemaparan tadi dapat disimpulkan bahwa usul fikih itu tumbuh dan berkembang tetap berpijak pada Al-Quran dan Sunnah. Dengan kata lain, ilmu usul fikih tidak timbul dengan sendirinya, tetapi dengan benih-benihnya sudah ada sejak zaman Rasulullah dan sahabat. Nah, masalah utama yang menjadi bagian usul fikih seperti ijtihad, qiyas, nasakh, dan taksis sudah ada pada zaman Rasulullah SAW dan sahabat. Nah, di sini juga dapat diuraikan lagi bahwa dapat diambil kesimpulan lagi bahwa secara garis besar bahwa perkembangan usul fikih dapat dibagi dalam 3 tahapan, yaitu apa? Tahapan awal pada abad 3 Hijriah, tahapan perkembangan pada abad 4 Hijriah, dan tahap penyempurnaan abad ke-5. Pada abad 3 juga telah tersusun sejumlah kitab usul fikih. Pada umumnya, kitab-kitab usul fikih yang ada pada abad 3 Hijriah tidak mencerminkan pemikiran usul fikih yang utuh dan mencakup segala aspeknya. Ada beberapa juga hal yang perlu dicatat sebagai ciri khas perkembangan ilmu usul fikih pada abad 4 Hijriah. Yaitu apa? Yaitu munculnya kitab-kitab usul fikih yang membahas masalah usul fikih secara utuh dan tidak sebagian-sebagian seperti yang terjadi pada masa sebelumnya. Dalam sejarah perkembangan usul fikih pada abad 5 dan 6 Hijriah ini merupakan periode penulisan kitab usul fikih terbesar, yang diantaranya terdapat kitab-kitab yang menjadi kitab standar dalam pengkajian ilmu usul fikih dan selanjutnya. Nah, itu tadi adalah kesimpulan yang diambil dari materi, yaitu perkembangan sejarah usul fikih atau sejarah perkembangan usul fikih. Nah, itu yang saya paparkan. Saya mengambil dari kenapa saya mengambil sejarah perkembangan usul fikih, karena di sini menarik. Ternyata usul fikih itu dulunya ada perkembangan yang dulunya hanya menyampaikan sejarahnya mengenai usul fikihnya, sekarang telah ada perkembangan yang lebih pesat mengenai usul fikih. Nah, oke, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf dosen, karena baru belajar ini, mohon untuk diberikan bimbingan, diberikan arahan jika masih ada kekurangan ataupun hal yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.